Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyayu Putri Jati dari kelas MJ 219. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai maraknya pinjaman online atau pinjol yang saat ini banyak menjerat masyarakat, yaitu termasuk mahasiswa sendiri. Saya akan membahas tiga hal, yaitu apa yang harus dilakukan pemerintah, konsumen, dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Perspektif mahasiswa jerat pinjaman online atau pinjol di kalangan masyarakat mahasiswa. Pemeran pemerintah, konsumen, dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Kondisi yang sedang terjadi yaitu maraknya pinjaman online telah menjebak banyak masyarakat, termasuk mahasiswa sendiri dalam lilitan utang yang terus membesar. Aktivitas pinjol ilegal dihentikan OJK itu sepanjang 2025 sebesar 2.263 dan kerugian masyarakat akibat pinjol ilegal periode 2023 sampai 2025 itu mencapai 47 triliun dan pengaduan pinjol ilegal diterima OJK itu sepanjang 2025 ada 21.249 laporan dan penyelenggara Finex P2P Lending legal terdaftar OJK 2026 itu sebanyak 94. Sumbernya sendiri dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Konferensi Pers RDK OJK Januari 2026. Yang pertama, selanjutnya adalah peran pemerintah. Sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan, pemerintah memegang peran sentral dan dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal, yaitu dengan penegakan hukum yang tegas, mempercepat pemblokiran aplikasi dan situs pinjol, serta menindak pelaku secara pidana, termasuk penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, regulasi dan batas bunga yang jelas. Memperkuat aturan batas maksimum bunga dan denda seperti ketentuan SEOJK agar beban utang tidak membengkak tanpa kendali. Yang ketiga ada literasi keuangan digital. Menggencarkan edukasi keuangan digital ke kampus dan masyarakat luas agar publik mampu membedakan pinjol legal dan ilegal. Menurut saya, pemerintah itu harus memperketat pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online, terutama pinjol ilegal yang sering merugikan masyarakat. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan OJK, Kominfo, dan pihak kepolisian untuk menutup aplikasi atau situs pinjaman online ilegal, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya. Selain itu, pemerintah perlu uh, meningkatkan edukasi mengenai literasi keuangan kepada masyarakat melalui sekolah, kampus, media sosial, maupun seminar agar masyarakat itu memahami resiko berutang dan dapat mengelola keuangan dengan baik. Selanjutnya, ada dari peran konsumen. Perlindungan diri konsumen dimulai dari kesadaran dan kehati-hatian sebelum mengambil keputusan finansial. Yang pertama adalah verifikasi legalitas. Selalu memeriksa status legalitas platform pinjaman melalui direktori resmi OJK sebelum mengajukan pinjaman apapun. Yang kedua, mengelola keuangan dengan bijak, meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar, serta menghindari pola gali lubang tutup lubang antara platform. Yang ketiga yaitu meningkatkan literasi keuangan, memahami perhitungan bunga, denda, dan resiko sebelum menandatangani perjanjian pinjaman secara digital. Yang keempat yaitu menjaga data pribadi. Tidak sembarangan memberikan akses kontak, galeri, atau data sensitif kepada aplikasi pinjaman yang mencurigakan. Sebagai konsumen sendiri kita harus lebih bijak sebelum memutuskan
untuk meminjam uang secara online. Jangan mudah tergiur dengan iklan yang menawarkan pencairan cepat tanpa memikirkan kemampuan untuk membayar. Sebelum menggunakan pinjaman, pastikan penyedia pinjaman itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selain itu, pinjaman sebaiknya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting, bukan untuk memenuhi gaya hidup atau keinginan sesaat. Konsumen itu juga perlu membuat perencanaan keuangan agar tidak terjebak dalam hutang. Selanjutnya, mahasiswa sebagai agen perubahan. Sebagai kelompok terdidik dan dekat dengan masyarakat, mahasiswa itu memiliki tanggung jawab moral. Mahasiswa sebagai agen perubahan. Sebagai kelompok terdidik dan dekat dengan masyarakat, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan turut menjadi solusi, bukan sekedar penonton. Yang pertama itu edukator bagi masyarakat, menjadi agen sosialisasi literasi keuangan digital di lingkungan kampus, keluarga, dan komunitas sekitar. Yang kedua, pendamping korban, membantu mengarahkan korban pinjol ke lembaga pendamping resmi seperti OJK dan Satgas Pasti. Yang ketiga, penggerak gerakan sosial, menginisiasi kampanye, seminar, atau komunitas anti pinjol ilegal berbasis riset dan data yang kredibel. Yang keempat, contoh perilaku keuangan sehat. Menerapkan pengelolaan keuangan pribadi yang bijak sebagai teladan nyata bagi lingkungan sekitarnya. Mahasiswa itu memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Menurut saya, mahasiswa dapat memberikan edukasi kepada keluarga, teman, dan masyarakat mengenai bahaya pinjol ilegal serta pentingnya literasi keuangan. Mahasiswa itu sendiri juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar tentang pengelolaan keuangan, mengadakan seminar atau diskusi mengenai finansial, serta menjadi contoh dalam mengelola uang secara bijak. Dengan begitu, mahasiswa itu tidak hanya menghindari pinjol yang merugikan, tetapi juga membantu meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri. Selanjutnya itu kesimpulannya, persoalan pinjaman online tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara regulasi pemerintah yang tegas, kesadaran konsumen yang tinggi, dan peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Maraknya pinjaman online merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan edukasi. Konsumen harus lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Dan mahasiswa sendiri harus berperan sebagai agen perubahan melalui edukasi dan penyebaran informasi yang benar. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari jeratan pinjaman online yang merugikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.